Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan kimia unsur untuk golongan tembaga atau golongan 1B atau disebut juga coinage metal. Nah, golongan 1B ini anggotanya ada tembaga, perak, dan emas. Kemudian yang terakhir ini tidak kita bahas ya, jadi yang kita bahas hanya 3. Nah, ini adalah struktur elektronik dari tembaga, perak, dan emas, di mana orbital D-nya terisi penuh, sedangkan orbital S-nya ini terisi 1 elektron. Kemudian bilangan oksidasinya ada beragam ya. Untuk yang tembaga ini, yang dituliskan dengan angka Romawi yang tebal ini adalah most important oxidation state. Yang normal ini adalah less important states ya. Sedangkan yang di dalam kurung ini adalah bilox yang tidak stabil. Contohnya tembaga ini yang paling penting adalah bilox plus 2, perak plus 1, emas plus 3, dan plus 5. Nah, semua logam-logam ini sifatnya relatif inert dan tahan korosi. Kemudian untuk tembaga dan juga emas ini warnanya khas ya. Kebanyakan logam transisi ya, itu kan warnanya perak, abu-abu begitu ya. Abu-abu berkilau, perak berkilau. Tapi kalau tembaga dan emas ini warnanya khas, agak orange kemerahan, berkilau, cantik begitu ya. Kemudian memiliki resistivitas listrik yang rendah atau hambatan listrik yang rendah sehingga digunakan untuk kabel. Nah, disebut coinage metal karena seringkali digunakan sebagai uang koin begitu ya. Nah, ketiga logam ini memiliki struktur kristal yang sama, yaitu cubic close pack. Seringkali ditemukan sebagai free metals dan sulit untuk dioksidasi. Biasanya kalau untuk kabel biasanya kan tembaga, perak, dan emas biasanya lebih cenderung digunakan untuk komponen elektronik. Kemudian juga digunakan sebagai perhiasan untuk penyimpanan. Biasanya menyimpan uang itu kan dalam bentuk emas, perak begitu ya. Kemudian tembaga ini bisa ditemukan pada beberapa mineral yang terbanyak, yaitu pada kalkopirit. Ada juga pada kalkosit, malasit, kuprit, dan bornit. Kemudian kalau perak adanya pada argentit yang paling banyak. Kemudian ada klorit. Dan emas ini seringkali ditemukan sebagai butiran logam yang tersebar pada pasir begitu ya. Nah, untuk ekstraksi logam-logam golongan 1B ini, yang pertama tembaga. Nah, ini dari biji sulfida yang mengandung 0,4 sampai 1% Cu, ini bisa dipekatkan dengan cara metode flotation menjadi 15%. Kemudian dengan beberapa tahap nanti didapatkan logam Cu. Nanti untuk metode ekstraksi ini akan saya attach video ekstraksi Cu ya. Kemudian untuk perak ini bisa dengan 3 cara, yaitu bisa didapatkan dari hasil samping ekstraksi Cu, Pb atau Zn, kemudian bisa juga dari seng ya. Seng ini digunakan untuk mengekstrak perak dengan ekstraksi pelarut ya, dengan proses smoke. Kemudian perak dan emas ini bisa diekstraksi dengan kompleks sianida. Kemudian kalau untuk emas ini bisa dipisahkan dari silika atau dari pasir itu tadi dengan metode panning, yaitu
swirling them both with water, atau diputar-putar gitu. Nanti akan saya carikan videonya ekstraksi emas. Nah, untuk tembaga warnanya seperti ini ya, orange kemerahan, berkilau, cantik sekali ya. Sifatnya dia berkilau, lunak, kemudian mudah ditempa, dia elastis, taktil, kemudian konduktor yang bagus, konduktor panas maupun listrik yang bagus. Nah, seringkali tembaga ini ditemukan pada bebatuan ya, bergabung dengan unsur-unsur yang lain pada biji tembaga. Nah, yang mana bisa dipisahkan dengan pemanasan ataupun dengan asam ya. Kemudian nah, bisa ditemukan juga pada apa contohnya, ini ada malasit ya, azurit. Kemudian tembaga ini merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, kedua setelah perak. Nah, ini adalah sifat-sifat fisiknya ya, titik lebur dan titik didihnya termasuk tinggi ya. Kemudian secara kimiawi tembaga ini merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi, jadi tidak bereaksi dengan air, tapi bereaksi secara lambat dengan oksigen ya, dengan udara, yaitu oksigen, untuk membentuk a layer of brown black copper oxide, atau seperti tarnis begitu ya, seperti tarnis yang bisa melindungi logam tembaga di bawahnya. Jadi kalau besi itu kan berkarat, pengkaratannya kan terus menerus ya, bagian bawahnya juga bisa berkarat, bisa habis kalau besi. Tapi kalau tembaga ini dia membentuk tarnis yang bisa melindungi bagian bawahnya, tembaga bagian bawahnya untuk teroksidasi lebih lanjut. Pada kondisi suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk tembaga satu oksida atau Cu2O yang berwarna merah. Aplikasinya yang paling banyak yaitu digunakan untuk kabel ya, berbagai macam kabel ya. Karena apa? High electrical conductivity. Nah, konduktivitas listrik yang sangat tinggi. Kemudian kekuatannya ya, kemudian elastis ya, tahan korosi dan seterusnya. Low thermal expansion. Nah, kemudian konduktivitas termal yang tinggi. Nah, ini karakter-karakter ini digunakan. Karakter-karakter ini penting untuk suatu material bisa digunakan sebagai kabel listrik. Bahkan bisa dibentuk sebagai kawat yang sangat kecil dan panjang, bisa digulung ya. Nah, tembaga ini digunakan sebagai uang sen Amerika ya. Ini mengandung 95% tembaga pada tahun sekian. Nah, selain digunakan untuk kabel, kawat, kemudian juga koin, ini juga digunakan sebagai alat masak ya. Karena apa? Konduktor panas yang bagus, sehingga koki-koki itu suka ya menggunakan tembaga ini untuk alat masak karena cepat panas, cepat matang ya. Nah, warnanya ini ya, kalau kelamaan jadi tarnish seperti ini. Tarnish tuh awalnya kan seperti ini. Nah, kalau dia teroksidasi jadinya tarnish. Nah, ini dari tembaga. Kemudian kalau perak warnanya ya perak ya, terdapat pada mineral argentit, chlorargerit. Nah, lambangnya berasal dari bahasa Latin argentum,
Perak termasuk logam mulia seperti emas. Nah, ini adalah karakteristiknya, ya, baik radius atom, volume atom, massa atom, titik D dan seterusnya. Lunak putih, ya putih perak gitu ya, berkilau. Konduktivitas listrik yang tinggi, konduktivitas termal yang baik, penghantar listrik yang baik ya. Sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan tembaga. Ya. Daya hantar listrik perak jauh lebih baik dibandingkan tembaga karena hambatan jenis perak jauh lebih kecil dibandingkan tembaga. Akan tetapi tembaga lebih banyak digunakan sebab perak lebih mahal daripada tembaga. Kemudian tahan korosi dan mudah ditempa, tidak reaktif dan tidak teroksidasi oleh oksigen. Kemudian hampir sama ya sifat-sifatnya, sangat stabil di udara murni dan air, tapi langsung ternoda ketika diekspos pada ozon, hidrogen sulfida atau udara yang mengandung belerang. Aplikasinya digunakan untuk perhiasan dan perabotan perak, perabotan rumah tangga, perhiasan, untuk koin ya, mata uang, kemudian untuk medali ya, untuk piala mungkin ya, dan seterusnya. Campuran logam ini biasanya mengandung 92,5% perak dengan sisanya tembaga atau logam lainnya. Nah, digunakan juga di bidang fotografi ya, untuk membuat film foto dan kertas foto karena mudah diuraikan oleh cahaya. Mungkin ini zaman dulu ya, paling berguna di zaman dulu ya, foto zaman dulu. Kemudian perak juga digunakan sebagai campuran logam pengganti gigi. Baterai perak timah. Kemudian digunakan untuk produksi kaca dan dapat didepositkan sebagai lapisan pada gelas atau logam lainnya dengan metode electrodeposition. Jadi cermin itu kenapa kok kita bisa melihat bayangan kita di cermin itu karena belakangnya itu ada lapisan senyawa peraknya gitu ya. Kemudian digunakan untuk mata uang, medali, perhiasan, dan juga di industri penyepuhan atau electroplating. Kemudian emas, nah ini warnanya cantik sekali. Biasanya dia terdapat pada mineral ya, bercampur dengan unsur yang lain yaitu perak atau membentuk alloy dengan tembaga, palladium begitu ya. Nah, emas ini tidak bereaksi dengan asam tapi bisa larut di dalam air raja atau aqua regia. Logam emas ini juga bisa dilarutkan dalam basa yaitu cyanida. Nah, makanya ekstraksi emas itu bisa juga dengan cyanida gitu. Kemudian emas ini tidak terpengaruh oleh oksigen pada berbagai temperatur atau tidak bereaksi dengan ozon. Merupakan unsur yang mempunyai daya hantar listrik dan panas yang baik. Warna kuningnya itu sangat menarik, sangat lihat dan mudah ditempa menjadi lembaran yang sangat tipis dan dapat ditarik menjadi kawat dengan diameter yang sangat kecil ya. Sama seperti tembaga ya. Memiliki sifat yang sangat tidak reaktif secara kimia. Karena sifat yang tidak reaktif dan memiliki warna yang menarik, emas banyak dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan, pembuatan gigi palsu, dan pembuatan reaktor industri kimia yang tahan korosi. Misalnya pada industri rayon digunakan logam paduan 70% emas dan 30% palladium. Jadi untuk alloy ya. Nah, ini karakter fisika dari emas. Ya. Nah, emas ini tidak bereaksi dengan beberapa reaksi, misalnya asam sulfat pekat, asam fluorida, oksigen, nitrogen, halogen, selenium, karbon dan hidrogen pada suhu kamar. Ini tidak bisa bereaksi dengan emas pada kondisi normal. Nah, kegunaannya untuk mata uang, untuk perhiasan. Dibuat perhiasan pun sebagai emas murni atau campuran dengan logam yang lain. Ya, ini adalah sifat kimianya,
kelarutan pada asam dan basa. Nah, karena potensial elektroda standarnya itu positif, maka tembaga, perak maupun emas ini tidak larut pada asam klorida dan pada asam sulfat encer. Tapi kalau asam sulfatnya itu pekat dan panas, ini bisa larut, ya bisa melarutkan tembaga dan perak, tapi tidak bisa melarutkan emas. Kemudian asam nitrat yang konsentrasinya pertengahan, ya 8 m, ini bisa melarutkan tembaga dan perak, tapi tidak melarutkan emas. Kemudian kalau air aja bisa melarutkan tembaga dan emas. Kemudian perak dan emas ini resisten atau tidak bereaksi terhadap basa. Sedangkan tembaga ini bisa larut di dalam basa kuat dengan kehadiran oksigen, tapi larut di dalam larutan amonia pekat, dengan kehadiran oksigen. Nah, ini reaksinya. Kemudian tembaga, perak, dan emas ini larut di dalam larutan alkali sianida dengan tambahan oksigen. Ini menjadi produknya ini. Oke, itu tadi adalah sekilas tentang karakteristik atau sifat-sifat logam golongan tembaga atau golongan coinage metal. Untuk selebihnya nanti kita lanjutkan diskusi maupun beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.